Mengejutkan respon Virgoun mantan suami Inara Rusli yang diduga menyindir sang mantan pasca dilaporkan ke polisi karena diduga menjadi orang ketiga dalam pernikahan Wardatina Mawa dan suaminya Insanul Fahmi. Virgoun memposting fotonya dalam berbagai ekspresi ketika tengah beraksi di atas panggung. Namun caption foto tersebut adalah suatu adagium Jawa yaitu mikul dhuwur mendem jero. Postingan Virgoun tersebut menarik perhatian netizen karena dulu Inara menuding mantan suaminya berselingkuh dengan seseorang yang diduga adalah Tenten Anissa. Namun berujung Inara dan Virgoun dilaporkan ke polisi. Tudingan Inara ketika itu berujung pada kehancuran rumah tangganya dengan Virgoun. Namun, kini justeru Inara sendiri yang masuk dalam perangkap dugaan sebagai orang ketiga yang dituduhkan oleh Mawa. Yang mengejutkan adalah pihak Tenten Anissa. Kini justeru muncul lagi dan mengungkapkan respon atas apa yang terjadi pada Inara Rusli. Bahkan mantan mertua Inara yaitu Eva Manurung pun muncul dan memberi respon hingga menangis sedih mendengar Inara dilaporkan ke polisi dengan tuduhan diduga merusak rumah tangga orang. Lantas, apa makna di balik postingan Virgoun tersebut? Benarkah ada nuansa kekecewaan di dalamnya? Seperti apa komentar netizen atas postingan Virgoun tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dituduhkan kepada Inara Rusli oleh Wardatina Mawa kini masih bergulir panas di ranah hukum pasca Mawa melayangkan laporan polisi di Polda Metro Jaya. Di tengah prahara tersebut, hal yang mengejutkan adalah ketika Virgoun selaku mantan suami Inara Rusli memposting sesuatu di sosial media yang netizen duga postingan tersebut ditujukan kepada Inara Rusli pasca ia dituding berselingkuh dan berzina, alias menjadi orang ketiga dalam pernikahan Wardatina Mawa dan suaminya Insanul Fahmi yang notabene seorang influencer. Salah satu postingan Virgoun yang terbaru adalah ia menuliskan kalimat dalam bahasa Jawa yang memiliki makna mendalam, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Tulisan tersebut ia sematkan pada foto dirinya tengah beraksi di atas panggung dengan berbagai ekspresi. Postingan Virgoun tersebut pun ramai dikomentari netizen. Bikin lagu ya bang, ternyata kau dan aku sama. Salah lagu mas komentar akun Kerispati. Lalu apa arti dari caption Virgoun tersebut mikul dhuwur mendem jero? Budayawan Jawa berusaha menjelaskan arti dan makna dari caption Virgoun tersebut. Menurut Ki Demang, mikul dhuwur mendem jero berarti harus tetap menjunjung tinggi atau menghormati seseorang meskipun kesalahan yang dibuatnya sangat besar. Artinya ia rela mengorbankan sesuatu dari kesalahan yang dibuat oleh orang yang dicintainya demi nama baik dan kehormatan orang tercintanya itu. Di sisi lain, menurut Ki Demang, postingan Virgoun tersebut memang diduga ditujukan kepada seseorang, di mana Virgoun sendiri tengah merasakan kekecewaan yang sangat besar. Dalam arti mikul dhuwur ini adalah memikul yang tinggi, setinggi mungkin, harapan yang tinggi demi sesuatu yang bisa menghargai. Nah, menghargai ini ibarat dia menjaga sesuatu yang salah besar, tetapi dia rela mengorbankan yang dia cintai. Seperti itu. Memikul itu membawa, dhuwur itu atas, tinggi. Jadi dia rela menjunjung tinggi untuk kesalahan atau memandang sesuatu yang sangat amat dalam. Dia rela seperti itu. Jadi di dalam bahasa kami yang diartikan mendam ini adalah memendam atau memperdalam sesuatu sedalam apapun kesalahan itu, sedalam apapun yang telah dia buat, dia akan terus menjunjung tinggi
membawa setinggi mungkin. Memendam jero itu ya tadi, memaknai itu tadi. Dia rela memikul yang sangat tinggi meskipun kesalahan yang sangat besar amat dalam. Nah, tetapi dia tidak melihat kesalahan tersebut. Apapun itu dia akan selalu menjunjung tinggi. Jadi kayak semacam berprinsip seperti itu. Ketika Virgon memposting caption di mana netizen menduga bahwa hal tersebut menyindir Inara Rusli yang kini dituding menjadi orang ketiga, di sisi lain Wardah Tinamawa kembali mencurahkan isi hatinya di sosial media yang cukup menyentuh hati orang yang membacanya. Peluk sebentar boleh? Akhir-akhir ini rasanya berat sekali. Tulis Mawa dalam postingan fotonya yang tengah memeluk putranya dengan erat. Terima kasih untuk doa, support, dan cintanya yang guys. Terima kasih. Jujur di fase sekarang ini, yang paling gelap di kehidupan aku ini, aku baru sadar, ternyata aku nggak sendirian ya. Ada orang-orang yang Allah kirim yang mungkin dulu aku nggak pernah perhatiin, tapi sekarang jadi bagian penting buat aku tetap berdiri. Makasih ya orang-orang baik. Mengejutkan, respon Virgon usai Inara Rusli dilaporkan ke polisi atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Lantas, seperti apa respon kuasa hukum dari Tenten Anissa selaku orang yang dulu pernah dituduh Inara Rusli berselingkuh dengan Virgon? Mengetahui bahwa Inara Rusli dilaporkan ke polisi oleh Wardah Tinamawa dengan dugaan perselingkuhan, maka sosok Tenten Anissa yang dulu dituding Inara sebagai perusak rumah tangganya dengan Virgoun pun turut angkat bicara. Kuasa hukum dari Tenten Anissa mengaku bahwa apa yang kini menimpa Inara Rusli merupakan efek balik dari perkataan dia yang dulu menuding Tenten Anissa sebagai pelakor. Tudingan itu yang berujung pada laporan polisi atas Inara Rusli dan Virgon diklaim pihak Tenten Anissa telah merugikan nama baik Tenten Anissa dan keluarganya. Kini pihak Tenten Anissa mengaku merasa bersyukur karena pada akhirnya Inara Rusli terkena sendiri dengan apa yang diomongkannya dulu terhadap Tenten Anissa. Saya sebenarnya nggak bisa berkomentar terlalu jauh ya, karena kan saya bukan pengacara dari pihak pelapor. Tapi ini saya anggap adalah apa ya? Ya ini efek balik dari perkataan dia yang dulu, kalau saya bilang. Karena dia dulu menuduh klien saya sebagai pelakor sampai beritanya sangat merugikan klien saya, keluarganya. Tadi saya sempat telepon Tenten aja sampai Tenten bersyukur banget bahwa akhirnya dia kena sendiri dengan apa yang dia omongkan. Karena memang apa yang dia tuduhkan ke klien saya selama ini itu tidak benar. Dan sekarang tadi saya cek juga di Polda Metro, teman-teman di Polda Metro sampaikan bahwa prosesnya sedang tetap berjalan, dan bahkan sekarang di tahap mau pemeriksaan ahli pidana. Ya setahu saya ancaman hukumannya cuma 1 tahun paling lama ya. Jadi kemungkinan untuk tidak ditahannya mungkin besar, tidak sampai ditahan lah. Tapi kan sanksi sosialnya sebenarnya. Berarti pelapor ini lebih memilih pada sanksi sosial sebenarnya kepada si pelaku. Tapi Tenten pernah ngubungin Virgon nggak sih bang gitu, maksudnya ngomongin Virgon secara langsung gitu, mungkin terkait kasus dulu sempat ya, setahu aku sempat ngubungin ke Virgon juga. Cuman kesininya udah lost contact sama sekali, udah nggak berteman sama sekali kan. Sama Dilan kan juga sama sibuk dengan kerjaan mereka lah berdua lah.
Kuasa hukum dari Tenten Anissa pun menyebutkan bahwa apa yang dirasakan dan dialami oleh Inara Rusli saat ini merupakan karma atas apa yang dilakukan oleh Inara Rusli kepada Tenten Anissa sebelumnya. Jika sebelumnya Inara menuding Tenten menjadi orang ketiga atas prahara rumah tangganya dengan Virgoun, maka kini Justeru Inara lah yang dituding sebagai orang ketiga perusak rumah tangga Wardah Tinamawa dengan Insanul Fahmi. Makanya ini semua itu adalah omongan yang berbalik ke dia sendiri sebenarnya. Ini karmanya dia lah. Karena dia dulu menuduh orang, akhirnya sekarang dia yang merasakan. Kalau sampai benar terjadi, ini benar-benar suatu aib ya. Kalau saya bilang aib banget buat Inara. Tidak ada komunikasi lagi baik dari Inara maupun dari Virgon. Ya kita santai aja, kita sebagai pelapor. Yang terlapor kan mereka berdua. Ya, jadi kita pasif aja sebenarnya. Ya ini karma buat Inara lah. Kalau memang terbukti ya, ini kan masih laporan ya, masih laporan. Kalau yang terbukti itu nanti setelah proses persidangan, apa nanti dari pihak kepolisian juga kan kalau ada sampai penahanan segala macam, berarti kan karena ada pembuktian awal. Tapi kan ujungnya adalah di putusan pengadilan. Sebenarnya ya hati-hati, ini bisa hak asuhnya dia juga bisa ini loh, hak asuh terhadap anaknya dia bisa digugat sama Virgon, bisa keluarganya Virgon bisa gugat ini berarti kan sebagai ibu yang tidak layak. Bagaimana coba? Sekarang kan kasihan anak-anaknya dengan kondisi framing ibunya yang seperti ini sekarang. Ya mudah-mudahan aja, nggak tahu kalau nanti akhirnya cerai benar-benar nikah nggak dengan laki-laki itu apa seperti apa kan kita nggak tahu. Kalau benar-benar akhirnya ini pisah, mungkin akhirnya mereka nikah ya mungkin beda ya. Saya nggak tahu lah ya persepsi publik seperti apa. Tapi kan untuk saat ini kan persepsinya negatif ya. Mengejutkan, pihak Tenten Anissa selaku orang yang pernah dituduh Inara Rusli berselingkuh dengan Virgon yang berujung dengan laporan polisi dari pihak Tenten atas Inara dan Virgon. Lantas, seperti apa pula tangis Eva Manurung yang tampak sangat sedih ketika mendengar Inara dilaporkan ke polisi dengan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Eva Manurung atau ibu dari penyanyi Virgoun dan mantan ibu mertua dari Inara Rusli ketika ditemui awak media 2 hari lalu tampak diselimuti rasa sedih hingga tak kuasa menahan tangisnya. Hal itu terjadi ketika ia mendengar kabar bahwa Inara telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Inara dituding menjadi orang ketiga dalam tirai pernikahan Wardah Tinamawa dan suaminya Insanul Fahmi yang diketahui adalah seorang influencer. Eva Manurung mengaku syok mendengar kabar tersebut. Ia tidak bermaksud menilai terkait dugaan Inara Rusli berselingkuh atau diduga berzina, tapi ia hanya peduli akan nasib cucu-cucunya kelak. Eva Manurung merasa sedih tak kuasa membayangkan jika Inara Rusli nantinya terjerat hukum dari tuduhan Wardah Tinamawa, maka cucu Eva Manurung pasti akan ikut diselimuti kesedihan. Soalnya kemarin aku masih apa namanya istilahnya, masih simpang siur ya kan. Apakah betul itu laporan? Kalau laporan itu betul, aku aja sampai gemetar. Tanganku ini dingin loh. Ya Tuhan, gue ingat cucu gue. Kenapa saya ikut andil bicara? Cucu saya yang 3 itu yang saya pikirin. Aku di sini bukan mau ngejudge, tapi aku shock. Itulah yang makanya aku selalu bilang, ada yang 3 itu di situ. Kalau umpamanya Virgon nggak punya anak itu persetan amat, bodo amat lah. Lu mau ngapain ke jungkir balik nggak urusannya sama gue. Aku nggak bisa ngomong lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.